Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Untuk materi yang belum saya upload, mohon maaf, baru bisa saya upload. Baru saya upload sekarang ya, tentang sistem perlindungan anak. Nah, tentunya teman-teman sudah mengerjakan tugas dan sudah melihat undang-undang terbaru. Jadi sebenarnya dulu sudah ada undang-undang tentang perlindungan anak, hanya saja ini banyak mengalami revisi. Tentunya sudah ada di Skalsa ya 4 undang-undang yang berhubungan dengan perlindungan anak terhadap kekerasan, terhadap pornografi, terhadap eksploitasi ya, dan terhadap bagaimana perlindungan anak pada daerah sengketa. Nah, untuk pembahasan kali ini kita akan belajar mengenai definisi perlindungan anak. Jadi Anda bisa baca sendiri di Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014. Itu banyak sekali yang menceritakan tentang perlindungan anak. Jadi saya ringkas sedikit di sini. Nanti untuk lebih lengkapnya bisa Anda pelajari sendiri. Jadi apa sih yang dimaksud dengan perlindungan anak? Kemudian bentuknya itu seperti apa ya? Perlindungan hukum itu seperti apa? Hak-hak anak itu apa? Jenis pelanggaran anak itu seperti apa? Sistem hukum di Indonesia dan masalah-masalah perlindungan anak di Indonesia. Karena tentunya kita tahu fenomena sekarang terhadap anak itu seperti apa. Jadi anak masih jadi orang tua itu masih belum sadar ya, saya katakan belum sadar karena mereka merasa baik-baik saja dan mereka justru bangga ketika bisa mengeksploitasi anak. Misalnya anak ini pendapat saya ya, nanti Anda juga bisa berpendapat sendiri, seperti anak diikutkan lomba-lomba, kemudian jadi artis. Itu ya sebenarnya kalau menurut saya itu eksploitasi anak. Tapi ya kembali lagi ke paradigma dan pemikiran masing-masing. Kadang orang tua justru bangga kalau anaknya jadi artis gitu ya, anaknya bisa ikut lomba sana sini, anaknya bisa jualan ke sana sini. Nah itu tuh sebenarnya ada batas-batasan hingga dia tidak dikatakan eksploitasi. Nah, apa sih perlindungan anak itu? Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Jadi tadi misalnya contohnya kalau eksploitasi anak ya, jadiin artis bekerja siang dan malam, dia tidak mendapatkan haknya lagi, itu sudah dikatakan eksploitasi ya. Kalau anak disuruh jualan, kemudian anak disuruh misalnya ya, video-video yang mungkin kurang sesuai etika ya dalam hal baju ataupun make up atau apapun itu ya. Kadang itu bisa disebut eksploitasi karena anak tuh harusnya di saat usia itu dia masih bermain, kemudian dia hanya untuk belajar ya, tumbuh, kemudian benar-benar belajar di bangku sekolah, bukan untuk mencari uang gitu ya. Nah, perlindungan anak, sebenarnya anak itu harusnya sudah dapat perlindungan sejak kandungan ya. Jadi anak berhak mendapat perlindungan sejak dari kandungan hingga dia berusia 18 tahun. Karena kita tahu pengertian dari anak itu usia 0 sampai 18 tahun. Ketika sudah lebih dari itu berarti dia sudah dikatakan dewasa dan sudah bukan anak-anak lagi, di mana dia mempunyai kewajiban tersendiri sebagai orang dewasa. Nah, sebenarnya yang namanya hak untuk dilindungi itu sudah sejak janin ya, dalam kandungan. Tapi kenyataannya sekarang kalau memang ada kasus bahaya kalau ibunya mengandung, pasti yang dikorbankan adalah anak dahulu ya. Jadi memang seperti itu fenomena di sini.
Padahal harusnya perlindungan anak itu sudah sejak kandungan. Kemudian banyak lagi peristiwa-peristiwa di mana anak tidak mendapatkan perlindungan pada saat janin ya. Misalnya kecelakaan dalam tanda kutip hubungan seksual yang tidak semestinya, kemudian orang tuanya belum siap, remaja misalnya belum siap, akhirnya digugurkan. Nah, ini sebenarnya sudah melanggar perlindungan anak, untuk melanggar hak anak untuk hidup ya. Kemudian anak berhak mendapat perlindungan untuk hidup dan berkembang sesuai dengan tahap perkembangannya. Jadi anak itu berhak mendapatkan simulasi, berhak untuk dilindungi untuk hidup dan berkembang, mulai dari dia bayi, kemudian dia belajar merangkak, duduk, berdiri ya, sampai berjalan, itu semuanya dilindungi haknya. Nah, pelindungan anak itu seperti apa? Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari berbagai macam hal. Yang pertama adalah penyalahgunaan dalam kegiatan politik ya, pelibatan dalam sengketa bersenjata, seperti kita lihat sekarang di mana hak anak di negara-negara Islam ya, itu sudah tidak diperhatikan lagi, anak-anak sudah ikut berperang ya, kemudian ditembak oleh militer, itu sudah benar-benar melanggar sebenarnya, melanggar hak anak gitu. Pelibatan dalam kerusuhan sosial, pelibatan dalam peristiwa yang mengandung kekerasan, pelibatan dalam peperangan dan kejahatan seksual. Jadi ini harusnya anak-anak itu mendapat perlindungan dari hal-hal semacam ini. Kemudian bagaimana tapi di lain pihak juga pemerintah sudah berusaha ya untuk menerapkan perlindungan anak ini ya. Mulai dari saat anak di dalam kandungan, perlindungan apa saja yang bisa dilakukan ya, pencegahan infeksi HIV/AIDS ya. Setiap ibu hamil pasti di screening apakah mengalami HIV/AIDS. Kemudian pengembangan kapasitas sumber daya manusia, perbaikan gizi nutrisi yang kita lihat di berbagai usia, mulai dari kandungan, gizi nutrisi itu harus diperhatikan. Kalau saat anak di kandungan ya berarti nutrisi ibunya, ibu hamil yang perlu diperbaiki. Kemudian pemberdayaan ekonomi keluarga, karena kalau ekonomi keluarganya bagus pasti gizinya juga terpenuhi, kebutuhan anak terpenuhi. Kemudian sekarang sudah banyak diadakan bahkan gratis ya seminar-seminar atau pendidikan penyuluhan tentang kehamilan ya, misalnya apakah disponsori oleh susu ya, ataupun ini diadakan oleh institusi, contohnya seperti perguruan tinggi yang harus pengapmas ya, pengabdian masyarakat, entah itu oleh dosennya ataupun oleh mahasiswanya. Kemudian anak usia balita ini ada sosialisasi KHA ya, kemudian undang-undang perlindungan anak ya, konvensi hak anak dan perlindungan anak, pengembangan kapasitas SDM-nya, perbaikan gizi nutrisi balita, bagaimana harus mencegah stunting dengan perbaikan gizi 1000 hari pertama ya, semua diperbaiki, termasuk pemberdayaan ekonomi keluarga dan serta diklat dan penyuluhan perawatan balita. Kemudian bagaimana perlindungan anak ketika anak usia SD, ada sosialisasi lagi tentang konvensi hak anak dan UU perlindungan anak, pengembangan kapasitas SDM, perbaikan gizi nutrisi anak sekolah ya, sama pemberdayaan ekonomi keluarga serta pengasuhan, pelatihan-pelatihan tentang bagaimana cara mengasuh anak sekolah. Kemudian anak SMP dan SMU ini lebih ditekankan hampir sama ya, gizi nutrisi remaja ini lebih ke pencegahan anemia, karena anemia ini nanti berhubungan dengan ibu hamil untuk masa depannya ya. Kalau remajanya sudah bagus, nanti hamilnya bagus, kan nanti melahirkan generasi kedepannya itu juga bagus ya, bebas anemia. Yang ditekankan di anak SMP dan SMU seperti penyuluhan bahaya nafsa ya, kemudian kebebasan seksual ya, kemudian penyakit menular seksual, HIV/AIDS ini sudah mulai ditekankan untuk pemberian penyuluhan seperti ini, termasuk kesehatan reproduksi ya, KESPRO ini sudah mulai diberikan pada saat SMP dan SMU untuk mencegah
adanya tadi kejadian kecelakaan dalam tanda kutip antara anak-anak yang masih kecil ini. Selanjutnya, apa sih hak-hak anak itu? Hak anak yaitu bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah. Jadi, hak-hak anak ini termasuk hak asasi manusia yang dilindungi ya dan harus dipenuhi oleh orang-orang di sekitarnya, karena anak-anak itu tidak berdaya ya, mereka tidak mampu berbuat apa-apa kalau tidak di istilahnya dirawat, kemudian kebutuhannya dipenuhi oleh yang terdekat adalah orang tua, kemudian lingkungan ya, meliputi keluarganya, masyarakatnya, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah melalui kebijakan. Kemudian hak-hak anak itu apa saja? Jadi ada 10 hak anak yang harus dipenuhi ya. Yang pertama adalah setiap anak berhak mempunyai nama dan identitas. Makanya ada kartu anak seperti KTP itu ya. Itu ada nama dan identitasnya. Kemudian hak atas identitas kewarganegaraan ya. Hak untuk mendapatkan makanan dan minuman yang sehat. Nah, jadi ini harus dipenuhi oleh orang tua ya, mendapatkan makanan dan minuman yang sehat. Berhak mendapatkan pendidikan, jadi memang harus disekolahkan ya, entah itu pendidikan formal maupun informal. Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dan kasih sayang. Hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan ya, preventif ya, upaya preventif, promotif ya, kuratif. Setiap anak memiliki hak untuk bermain, rekreasi, berpikir, berpendapat, dan berkarya. Jadi tidak boleh anak itu dilarang ya ketika dia mempunyai ide ataupun dia ingin berkarya sesuatu selama itu tidak menyalahi koridor. Kemudian hak untuk diakui dan tidak dibeda-bedakan. Tidak boleh kita membanding-bandingkan anak ataupun membeda-bedakan antara anak yang satu dengan yang lain. Jangankan dengan anak-anak di luar sana ya, anak-anak satu kandung aja sudah beda-beda. Jadi ya hargai perbedaannya karena setiap anak itu unik, tapi jangan dibandingkan atau dibeda-bedakan perlakuannya, tidak boleh didiskriminasi. Selanjutnya, apa saja bentuk perlindungan anak? Penyelenggaraan perlindungan anak berdasarkan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang tahun 1945 adalah prinsip-prinsip KHA dalam mengakui, menghargai, dan melindungi serta mengimplementasikan hak anak. Jadi hak anak ini sudah mulai dibentuk pada Konvensi Hak Anak pada saat PBB dan seluruh negara internasional sepakat membuat kesepakatan pada tahun 90. Kemudian Indonesia meratifikasi KHA dengan mengeluarkan Kepres nomor 36 tahun 90. Ini sebenarnya sudah sejak tahun 90 sudah ada yang namanya KHA ya di Indonesia. Kemudian berkembang sehingga kita banyak melihat undang-undang yang terbaru sekarang. Selanjutnya, pemerintah RI mengeluarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 95 tentang lapasnya, bagaimana perlakuan untuk anak-anak yang melakukan tindak pidana tapi dia masih di bawah umur atau pada masa anak-anak. Kemudian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 97 tentang pengadilan anak. Jadi kalau anak berbuat salah itu seperti apa? Bisa Anda lihat undang-undang yang lama. Undang-Undang Nomor 399 Tahun 99 tentang HAM, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang berubah sekarang menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Nah, ini memberikan mandat untuk membentuk Komisi Perlindungan Anak KPAI ya. Kita sering mendengar KPAI ya, Pak Seto ya. Ini tentang Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Nah, ini sebentar ini saya betulkan dulu. Ada di. Nah, lanjut untuk undang-undang yang terbaru, jadi bisa Anda lihat lagi, dibaca-baca. Sekarang negara Indonesia sudah membentuk Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2012
tentang protokol opsional konvensi hak-hak anak mengenai penjualan anak, kemudian prostitusi anak dan pornografi anak, karena kita tahu fenomena yang sekarang banyak anak-anak di bawah umur ini terlibat dalam praktek penjualan, prostitusi, dan pornografi ya, yang sering itu pornografi. Kemudian membentuk Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 2012 tentang Protokol Opsional Konvensi Hak-Hak Anak mengenai keterlibatan anak dalam konflik bersenjata dan UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Jadi ini nanti bisa Anda lihat sebelumnya tentang peradilan anak ini yang tahun 97 sekarang sudah berubah menjadi nomor 11 tahun 2012 ya. Kemudian selanjutnya konvensi hak anak. Jadi KHA itu kapan terbentuknya? Jadi dibentuk 20 November 90 ya. Nah, terbentuk secara internasional dengan maksud perlindungan anak. Nah, KHA ini merupakan pemarkasa pembentukan Kepres nomor 36 tahun 90. Dalam bahasa hukumnya, KHA merinci kewajiban negara pihak untuk memenuhi 31 hak anak yang dikelompokkan menjadi 5 kelompok. Kelompok pertama adalah hak dan kebebasan sipil, kemudian kedua tentang lingkungan keluarga dan pemeliharaan alternatif, ketiga tentang kesehatan dan kesejahteraan, keempat tentang pendidikan, kegiatan liburan dan budaya, serta yang kelima adalah untuk perlindungan khusus untuk anak-anak yang mempunyai kebutuhan khusus. Nah, prinsip dasar KHA ini apa saja? Yang pertama, prinsipnya non-diskriminasi. Jadi, semua anak yang terkandung dalam harus diberlakukan kepada setiap anak tanpa pembedaan apapun. Prinsip yang terbaik bagi anak, best interest of the child, tindakan apa yang terbaik untuk anak harus menjadi pertimbangan utama. Prinsip kelangsungan hidup dan perkembangan anak, survival dan development, hak hidup anak melekat pada diri setiap anak dan hak anak hidup dan berkembang harus dijamin. Selanjutnya prinsip penghargaan terhadap pendapat anak. Jadi anak itu harus dihargai, pendapat anak harus didengarkan, dihargai, respect for the view of the child ya. Kemudian jenis pelanggaran hak anak. Jadi meskipun sudah ada undang-undangnya ya, sudah ada peraturannya, tapi kerap sekali anak itu mendapat pelanggaran hak anak ya. Bisa dari apa saja, dari emotional abuse ya, kekerasan emosional, kemudian verbal abuse, kekerasan verbal, physical abuse, kekerasan fisik, dan sexual abuse. Pelecehan seksual. Jadi untuk emotional abuse itu contohnya apa? Orang tua atau orang dewasa yang memasukkan anak saat anak sedang membutuhkan bantuan, misalnya anak menangis dibiarkan, anak bertanya tidak dijawab, berarti ini secara emosi dia sudah melanggar hak anak ya. Anak itu sudah jadi berpikir nggak usah nanya lah, orang nggak dijawab gitu, nggak usah lah, nggak diperhatiin. Kemudian yang sering tidak disadari orang tua juga karena memang tidak ada sekolah untuk orang tua ya. Orang tua harus belajar sendiri untuk bisa mendidik anak. Kadang-kala orang tua itu masih suka berkata kasar ya, kekerasan verbal, misalnya mengatakan anaknya bodoh, tolol, goblok gitu ya, dan kata-kata negatif yang lain. Dan physical abuse masih juga ada anak orang tua yang seperti ini ya, ketika orang tua marah suka melakukan anaknya dengan kasar, dengan kekerasan fisik ya, misalnya memukul, mencubit, bahkan tidak jarang ditemui anak-anak itu mengalami kondisi memar karena dipukul, kemudian ada bekas sundukan itu sulutan rokok ya, bekas rokok disulutin di anak, itu sudah bukan kejadian yang langka, itu sudah sering sekali kekerasan seperti itu. Bahkan sekarang juga Anda pasti tahu video-video juga viral ya tentang bagaimana penyiksaan anak ya. Itu benar-benar sedih melihat hal-hal dan fenomena seperti itu. Kemudian sexual abuse ini biasanya dilakukan orang tua tiri ya, orang tua tiri kepada anaknya ya, dilecehkan secara seksual, entah itu sekedar dicolek ataupun sekedar melibatkan apapun itulah, yang penting
apapun itu yang berhubungan dengan pelecehan seksual ini biasanya juga masih dialami oleh anak-anak perempuan ya. Dan kalau kita pilih juga kita memang harus berhati-hati. Selain katanya kan kejahatan itu ada karena ada kesempatan ya. Jadi kalau bisa anak-anak perempuan itu pakai baju yang tertutup gitu ya, sehingga tidak mengundang para pedofili ataupun mengundang keinginan untuk melakukan sexual abuse ini pada anak-anak ya. Nah, kemudian kita bisa simpulkan sistem hukum apa saja yang ada di Indonesia untuk melindungi anak. Tadi yang semua saya sebutkan ya, mulai dari Undang-Undang tahun 45, Kepres tahun nomor 36 tahun 90, Undang-Undang nomor 9 tahun 2012, nomor 10, nomor 11, dan nomor 35 tahun 2014 tentang pembentukan KPAI. Nah, selanjutnya KPAI itu tugasnya apa? Jadi Komisi Perlindungan Anak Indonesia itu tugasnya sosialisasi ketentuan peraturan perundangan yang berkaitan dengan perlindungan anak, mengumpulkan data dan informasi, menerima pengaduan masyarakat, melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan anak, dan memberikan saran serta pertimbangan kepada Presiden dalam rangka kegiatan perlindungan anak. Ini harusnya tugasnya KPAI. Selanjutnya, masalah-masalah apa saja yang ada di Indonesia tentang perlindungan anak ini? Ada masalah diskriminasi jenis kelamin ya, tentang bentuk perkawinan, kemudian misalnya jumlah anak yang dihukum ya. Karena memang ya namanya zaman sekarang anak-anak di bawah umur tuh sudah pada berbuat kejahatan gitu, akhirnya kan dihukum di penjara gitu ya. Tingginya jumlah anak yang bekerja, Anda bisa lihat di kota-kota besar, anak-anak yang masih kecil itu sudah berjualan, bekerja ya. Karena memang karena membutuhkan gitu, karena ekonominya kurang stabil, orang tuanya dia bisa memenuhi kebutuhan, sehingga anak harus bekerja mau nggak mau. Kasus eksploitasi seksual, penjualan anak, pelacuran, dan pornografi ya. Nah, selanjutnya tadi ada yang kelima adalah perlindungan khusus. Jadi buat siapa saja perlindungan khusus itu? Bisa untuk anak jalanan ya, pekerja anak, eksploitasi sosial, komersialisasi anak, anak-anak edukasi dengan hukum, dan anak-anak yang berkebutuhan khusus. Kemudian rekomendasi apa yang dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut? Jadi ada rekomendasinya, menaikkan batas usia menikah pada anak perempuan sehingga usianya setara dengan laki-laki, mengembangkan perlindungan anak yang terpadu, menaikkan batas usia tanggung jawab kriminal anak, usaha menghapus pekerja anak, dan meratifikasi 2 opsional protokol KHA ya. Jadi ini soal rekomendasi yang dilakukan. Terima kasih, itu yang bisa saya jelaskan. Jika ada yang pertanyaan bisa ditanyakan langsung saya. Ada saya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.